sengaja, tapi kok bisa sih kena muka, ah? Kan kita tinggal di bumi, gravitasi pasti ke bawah. Nyiram badan nggak mungkin meleset ke muka. Kecuali Pak Novel Baswedan emang jalannya handstand. Bisa lo protes, Pak Kim. Saya niatnya nyiram badan, cuma gara-gara dia jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa, masuk akal. Sekarang tinggal kita cek. Yang kagak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Katanya cuma buat ngasih pelajaran, bos. Lu kalau mau ngasih pelajaran Pak Novel Baswedan jalan, lu pepet, lu bisikin. Tahu nggak? Kita punya grup yang nggak ada lunya loh. Pergi. Nah pasti insecure tuh, salah gua apa ya? Introspeksi Pak Novel. Pelajaran jatuhnya. Nah air keras mah dari namanya juga keras, kekerasan. Nggak mungkin keairan. Katanya kagak sengaja tapi niat bangun subuh. Ya asal lu tahu subuh tuh waktu sholat yang godaan setannya paling kuat. Banyak yang kagak bangun subuh tuh, sering tuh gua, teman-teman gua banyak yang kelewat. Tapi ini ada yang bangun subuh bukan buat sholat subuh, buat nyiram air keras ke orang yang baru pulang sholat subuh. Jahat nggak? Jahat. Siapa yang diuntungin? Setan. Jadi ada pembenaran. Tuh kan bener kata gue, mending tidur aja. Sekalinya melek nyelakain orang kan lo. Video unggahan Bintang Emon ini pun kemudian menjadi viral dan tentunya mengundang beragam komentar. Banyak yang mengapresiasi, tak sedikit pula yang bernada sinis. Setelah videonya viral, Bintang Emon menyebut ada yang mengusik akun email, akun kakak, dan akun manajernya. Bahkan Emon sampai mengunggah hasil tes narkoba sebagai jawaban tudingan Emon sebagai pengguna narkoba pasca viralnya video kritikan Emon tersebut. Pertanyaannya kemudian, apakah kritikan Bintang Emon ini masih dalam koridor demokrasi? Lalu bagaimana pula dengan pihak-pihak yang mengusik ataupun mengintimidasi Bintang Emon? Apakah dapat dilakukan proses hukum agar menjadi terang benderang kontroversi video viral Bintang Emon ini dan kebebasan berbicara di negeri demokrasi ini? Tim TV One mengabarkan. Bisa lu protes, Pak Kim. Saya niatnya nyiram badan, cuma gara-gara dia. Masihkah sesuai koridor kritikan yang diungkapkan oleh komika Bintang Emon, Prof. Henry? Kalau Anda melihat dan juga menganalisa apa yang coba dikomunikasikan oleh Bintang Emon ini, betulkah ini salah satu bentuk dari kebebasan berpendapat masyarakat? Kritik yang berupa sarkasme ataupun juga satire ya, pakai bahasa-bahasa yang ada nilai lucunya, ada nilai kadang-kadang juga pedas gitu. Itu walaupun menyakitkan atau tidak kita sukai, itu bagian dari kebebasan berpendapat. Jadi sepanjang dia tidak melakukan pelanggaran hukum dalam artian jahat, menyerang kehormatan seorang dengan menuduhkan suatu hal, itu dia nggak ada masalah. Jadi hal-hal seperti ini bagian dari kebebasan berpendapat dan justru itu memunculkan kreativitas, kemudian yang lain juga membalasnya dengan lelucon-lelucon yang lain. Itu hal yang wajar dalam demokrasi. Termasuk apa yang diungkapkan oleh Bintang Emon ini. Prof menilai tidak ada unsur, tidak terpenuhi unsur-unsur seperti... Tidak ada persoalan dengan Undang-Undang ITE. Kalau mungkin misalnya mau dikaji, mungkin hanya dengan nilai-nilai sosial yang sekarang masih terbelah, masih orang sensitif secara sosial, itu saja. Jadi masyarakat kita ini memang sensitif. Kalau tidak suka dengan sesuatu pendapat, kadangkala reaksinya itu ada over juga, baik yang mendukung maupun yang menolak, begitu kan. Tapi dalam konteks undang-undang, ini bukan persoalan hukum, ini bukan persoalan hukum. Ini hanya persoalan sosial saja. Persoalan sosial yang karena sensitifnya masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Dengan kritikan Bintang Emon ini, kemudian Bintang Emon kabarnya mendapatkan intimidasi, begitu, Prof. Nah, ini apakah kemudian melanggar Undang-Undang ITE juga? Apa bentuk intimidasi yang didapatkan oleh Bintang Emon? Kalaupun ada, siapa yang harus melaporkan? Saya kan melihat ya, katanya intimidasi. Kedua, dia dituduh menjadi pelaku narkoba. Betul. Kalau itu justru malah melanggar undang-undang. Karena undang-undang itu, Undang-Undang ITE itu ada larangan menyebarkan atau mendistribusikan informasi elektronik yang muatannya itu mencemarkan nama baik. Apa mencemarkan nama baik? Itu menuduhkan sesuatu pada seorang. Jadi kalau hanya tidak suka atau katakanlah mengatakan orang ini jelek, itu hal yang biasa, itu bukan pencemaran nama baik. Tapi kalau sudah nuduh pakai narkoba, nuduh sebagai bandar, nuduh, itu menuduhkan suatu hal.
dilarang oleh Undang-Undang ITE maupun juga KUHP pasal 310. Siapa yang harus melaporkan? Yang melaporkan korban. Harus korban, artinya si Emon sendiri yang lapor. Lapor kepada siapa? Kepada penegak hukum bahwa ada akun yang menuduh dia. Gitu. Nanti penegak hukum yang melakukan katakanlah investigasi, ini akunnya punya siapa, ini akunnya apakah buzzer atau bukan, itu penegak hukum itu memiliki kemampuan melakukan ini interogasi ke sana. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Prof. Henry, kasus seperti yang dialami Bintang Emon ini bukan pertama kalinya terjadi. Rasanya sudah sering seperti ini. Bukan hanya Emon yang memberikan kritik kepada pemerintah, begitu kan. Kemudian saat Emon merasa mendapatkan intimidasi lewat media sosial, banyak juga netizen, masyarakat yang berpendapat, wah ini salah satu bentuk pemberangusan berpendapat oleh pemerintah. Nah ini bahkan kemudian akan ada polarisasi pengutupan lagi seperti yang waktu itu sempat kita rasakan, begitu. Ada yang pro, kontra, dan sebagainya. Prof, lihatnya seperti apa? Ya itu tadi, itu merupakan hasil dari sensitivitas masyarakat ya, sensitivitas sosial yang ada di netizen. Semua kalau isu-isu yang menyangkut tentang kritikan pada pihak tertentu, mereka yang mendukung pihak yang lain langsung bereaksi. Walaupun belum tentu juga itu buzzer. Saya termasuk tidak setuju kalau dikatakan buzzer. Karena memang ini ada gejala sosial, masyarakatnya sendiri yang sensitif. Ya, sensitif ini masyarakat. Ada buzzer ya. Kemungkinan ada buzzer ya, tapi masyarakat sendiri itu memang sekarang sudah masih berkubu-kubu itu. Nah, lebih baik kalau seperti ini adalah ya Emon ini lapor kepada, mengadukan kepada penegak hukum bahwa dia diintimidasi atau dia dituduh melakukan suatu perbuatan yang jelas-jelas itu perbuatan yang tidak baik, melanggar hukum malah. Narkoba kan itu. Nah artinya supaya apa? Akun-akun yang mengintimidasi maupun juga menuduh dia itu jelas siapa pelakunya. Biarkan penegak hukum yang mencoba untuk melakukan tracking kepada akun-akun itu. Jadi itu akan menunjukkan bahwa apa yang sebenarnya terjadi dibandingkan dengan misalnya dibiarkan gitu ya. Kalau dibiarkan siapa yang rugi? Bisa banyak pihak saling tuduh sekarang. Bisa pemerintah dituduh punya buzzer yang menyerang Emon, atau juga sebaliknya bahwa ada orang-orang yang sengaja untuk memfitnah dan sebagainya. Jadi sebaiknya kasus-kasus seperti ini dibawa ke ranah hukum kalau memang itu diperlukan ya, tapi harus dengan cara si Emon yang lapor karena dia korban. Jadi ini deliknya kan delik aduan. Delik aduan harus korban yang mengadu kepada penegak hukum. Akan menunjukkan solidaritas. Apa yang bisa Prof baca mengenai hal ini? Memang itu fenomena sosial yang ada di medsos begitu. Jadi ada solidaritas, ada yang pro, ada yang kontra. Artinya tidak hanya dua kubu, tapi kadang-kadang memunculkan banyak polarisasi begitu ya. Itu hal yang biasa. Tapi intinya sebenarnya begini, justru ini menunjukkan negara kita ini dinamis dan banyak orang itu berpendapat. Dan itu kan juga bagian dari pendapat. Emon pun juga bagian dari pendapat. Memang di era demokrasi seperti sekarang, Undang-Undang ITE itu sebenarnya kan selama ini banyak dipersepsi salah. Seakan-akan ITE adalah momok kalau orang berpendapat bisa kena ITE. Enggak. Emon nggak kena kok. Saya bisa jadi saksi ahli bahwa Emon nggak kena. Tapi yang kena itu kalau orang menuduh. Karena memang menuduh itu tidak boleh. Menuduh, memfitnah itu tidak boleh. Jadi yang dilarang oleh Undang-Undang ITE itu bukan berpendapat. Pendapat itu boleh. Setuju, tidak setuju, mengkritik itu boleh. Itu bagian dari kebebasan berpendapat. Bagian dari demokrasi kita, bagian dari Undang-Undang Dasar malah. Pasal 28 Undang-Undang Dasar memberikan itu. Yang dilarang adalah menuduhkan sesuatu hal pada seseorang. Kalau itu sudah dilarang. Tadi kan ada yang nuduh. Atau juga mengajak orang lain, masyarakat, untuk membenci individu atau kelompok berdasarkan perbedaan suku, agama, dan antar golongan. Itu nggak boleh. Betul. Karena demokrasi ada kebebasan, tapi tidak berarti bebas 100% dalam artian liberal, termasuk bebas untuk mengeksploitasi perbedaan sara. Itu tidak boleh, karena Indonesia ada aturan hukumnya dan keadaan kita yang berbineka itu memang tidak memungkinkan kalau kita lalu mengeksploitasi sara untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang bisa memunculkan konflik-konflik karena perbedaan itu. Baik, menarik. Kita tunggu bagaimana kelanjutan kasus Bintang Emon ini, Prof. Tapi sayangnya waktu juga yang memisahkan kita di malam hari ini. Prof, terima kasih kehadirannya. Terima kasih, Mbak sudah Putri. bersama kami.